Halo semuanya, balik lagi di podcast kita hari ini. Kenalkan, nama saya Nilani sebagai host. Saya Muhammad Rahmat Siddiqi sebagai pelaku usaha. Saya Diva sebagai pemegang hak merek. Saya Amanda sebagai pengamat bisnis digital. Saya Siva selaku akademisi penjaga. Saya Muhammad Surah Kaisar sebagai konsumen. Saya Andira Dewa sebagai moderator pembelajaran dalam diskusi ini. Oke, nah hari ini kita mau membahas tentang podcast hukum dagang. Tapi hari ini kita mau cuma ngobrol-ngobrol doang. Tapi benar-benar belajar hukum dari kasus yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian lihat nih barang-barang terkenal dijual murah di marketplace? Pasti pernah ya? Oke, nah di situ sebenarnya ada persoalan hukum yang sering banget nih dianggap sepele. Nah, maka dari itu di episode kali ini kita akan bahas apa itu merek, kenapa merek dijalankan hukum, dan apa sih dampaknya kalau merek dipakai tanpa izin. Ya, jadi di sini saya sebagai pelaku usaha dan juga pelaku yang menjual merek tersebut. Saya jual sepatu lewat marketplace. Saya pakai merek yang sudah terkenal karena jujur saja itu lebih cepat laku dan banyak diminati konsumen. Soal izin merek, saya nggak pernah kepikiran ke situ karena saya ambil barang dari supplier dari luar Jawa. Oh, oke, berarti sebenarnya Anda tahu mereknya terkenal tapi tidak punya izin. Ya, karena saya pikir pembeli puas dan selama ini aman-aman saja. Maaf, saya izin masuk. Jadi, kalau kita bicara hukum dagang, merek itu bukan cuma sebuah nama atau logo. Bahkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa merek adalah tanda pembeda. Jadi, merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Artinya, yang berhak memakai merek itu ya pemiliknya dan bukan orang lain. Saya selaku pemegang merek ingin menambahkan, kami membangun merek itu bertahun-tahun. Jadi kalau dipakai tanpa izin, itu bukan cuma merugikan secara ekonomi, tapi juga secara hukum. Kalau selaku saya sebagai pengamat bisnis digital nih ya, kenapa ada terjadi di e-commerce itu karena e-commerce itu membuat jual beli itu jauh lebih mudah, lebih cepat, dan di sisi lain pengawasan juga lebih aman gitu. Jadi juga nggak jadi lebih sulit gitu. Terus harga tuh lebih murah, sering lebih bikin orang lupa bertanya kalau ini legal atau enggak sih gitu. Dan saya sebagai pembeli jujur, kami itu nggak tahu kalau barang yang saya beli atau kita para konsumen beli itu barang itu melanggar hak merek atau tidak. Karena yang penting menurut konsumen itu yang penting itu murah, harga murah, terjangkau, dan barang itu kelihatan asli. Oh iya, biasanya kayak gitu ya. Baik, izin tambahkan, kalau dalam UU merek sendiri, Undang-Undang Merek khususnya pasal 83 ayat 1, pemilik merek punya hak untuk menggugat siapapun yang memakai mereknya tanpa izin. Dan yang perlu dicatat, alasan saya cuma penjual atau kurang dari supplier tidak menghapus tanggung jawab hukum. Jadi meskipun kita tidak tahu hukum, masih bisa terkena. Ya, dalam hukum dagang, pelaku usaha dituntut untuk berikat baik dan taat pada hukum. Kalau semua orang bebas pakai merek seenaknya, persaingan usaha sudah tidak sehat. Ya, jadi di sini saya sebagai pelaku usaha, saya sadar keuntungan jangka pendek bisa berujung masalah di kemudian hari. Jadi saya sudah mencatat di sini, catat apa saja sih yang kita pelajarin. Jadi dari diskusi ini saya menyimpulkan nih ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu kalau ternyata merek itu adalah hak hukum, bukan sekadar strategi marketing. Lalu yang kedua, pelanggaran merek merugikan banyak sekali pihak. Dan yang terakhir, hukum dagang hadir untuk menjaga keadilan dan persaingan usaha yang sehat. Oke, nah buat teman-teman pelaku usaha nih, sekecil apapun bisnisnya, ingat ya bahwa memahami hukum itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk melindungi usaha kita sendiri. Dan buat kita nih sebagai konsumen, yuk kita mulai lebih kritis lagi. Kayak murah itu menarik, tapi legal dan etis itu jauh lebih aman. Nah, karena pada akhirnya bisnis yang bertahan lama bukan cuma soal untung, tapi juga soal tanggung jawab. Semoga
podcast ini bisa membantu kita memahami hukum dagang dengan cara yang lebih dekat dan juga relevan. Terima kasih sudah menemani kami di podcast hukum dagang hari ini. Ya semua belajar hukum dari kasus nyata.